saya tetap menemani dulur El Victor dimanapun berada. Standing Ma Aziz bersama Mas Helmi dan pagi ini tentu bersama Prof. Ali Aziz. Prof, ada banyak pertanyaan ini? Iya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada beberapa orang yang secara rutin memberikan donasi untuk Panti Al-Jabar. Oh iya, Terima kasih, terima kasih. Ya, mumpung masih hidup kita, ya sudah kita kerjakan yang sebisanya lah. Silakan, Mbak. Ya, Mbak Niken, terima kasih Prof hari ini sesuatu. Iya, terima kasih Mbak Niken. Ya, mudah-mudahan diganti Allah. Amin. Dengan kebahagiaan. Silakan, ada. Ya, ada pertanyaan Prof dari Ibu Arifah. Ibu Arifah, Prof, misalkan kita ada kesalahan Prof dengan orang lain dan sudah meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, orang tersebut pun sudah mengatakan bahwa sudah memaafkan. Ternyata kita tidak tahu bahwa orang yang mengatakan sudah memaafkan itu hanya di bibir saja Prof, dan orang yang diminta maaf tersebut masih menyimpan sakit hati. Nah, yang saya tanyakan Prof, apakah kelak kita akan dimintai transfer untuk kebaikan yang kita lakukan? Tetap ya Prof ya. Karena hak memaafkan itu hak pribadi. Islam itu sangat menghargai hak asasi. Ya. Dia punya hak untuk dihormati, dia punya hak untuk diperlakukan secara terhormat. Gitu. Nah, jangan susah ya. Solusinya gimana? Ya sekarang memperbanyak saja kebaikan. Memperbanyak kebaikan. Iya, nanti supaya itu kita nggak sampai kurang lah gitu. Ya, jadi kalau sekarang itu kebaikan kita itu 2000, ternyata itu yang disedot-sedot tadi itu yang tidak bisa maafkan tadi itu katakan 500 kan kita masih punya cadangan 1.500. Ya, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa. Iya Prof, itu haknya mereka untuk memaafkan kita atau tidak. Itu luar biasa. Ya? Itu luar biasa. Ini ternyata berat sekali. Iya, silahkan ada orang tidak memaafkan, tapi bagi yang tidak memaafkan saya sampaikan, kalau Anda itu ingin dimaafkan Allah, lalu Anda sendiri tidak punya etikat baik memaafkan orang. Nah kan Allah bertanya, nah kamu itu gimana? Wong kamu loh tidak bisa memaafkan kesalahan gitu, kok minta saya memaafkan kamu? Ya toh? Gitu. Nah jangan hidup ini mempersulit maafnya Allah untuk kita. Ya. Baik, lanjut silakan. Untuk Ibu Arifah. Ibu Arifah, silakan. Prof, saya ingat ngedikannya Prof itu ya. Ketika orang itu tersakiti oleh ulah kita, bisa saja dia memaafkan tetapi dia tidak akan pernah lupa dengan apa yang. Iya, kalau memang lupa memang tidak ada keharusan Mbak. Ya, jadi kalau sudah memaafkan tidak, walaupun ingat tetap ini. Umpamanya ya Mbak ya, Mbak Nima salah pada saya, kemudian sudah saya maafkan, walaupun saya masih ingat. Tapi Prof masih ingat kalau. Tidak apa-apa, karena memaafkan tidak harus melupakan. Tidak harus melupakan ya Prof? Iya, tidak harus melupakan. Tapi kalau bisa memaafkan dan melupakan, nah itulah orang hebat. Tapi memaafkan itu cukup, ya walaupun masih lupa ya, masih ingat. Silakan. Terima kasih Prof. Saya bergabung dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Bu Uwin, Mbak Nikmah. Oh, Bu Uwin. Ya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Bunda Ulin, silakan. Saya mau tanya Prof ya. Di rumah saya dulu itu ya, untuk mendirikan masjid itu ada tetangga saya itu dia sebagai donatur, pencari dana. Dan kebanyakan beliaunya yang mencari. Tapi itu tadi ya, maaf sekali ya Prof ya. Beliaunya itu memang kalau kita lihat beribadahnya kurang, dia sering mabuk, gitu loh. Tapi dia benar-benar ingin masjid di tempat saya dulu itu berdiri. Iya. Terus biasanya di tempat saya, di masjid saya itu kalau malam Jumat, kadang-kadang itu dikirimin untuk para takmir itu ya yang sudah meninggal kirimin doa. Tapi kenapa orang ini tidak pernah dikirimin doa Fatihah? Pernah saya mau tanya, dia kan tidak pernah ke masjid. Dia kan tidak pernah ke masjid, tapi beliaunya ini sangat berjasa sekali dalam pendirian ini. Ini bagaimana menurut Profesor? Bu, bisa nanti ditunggu bisa sampaikan ke takmir kita, di takmir di masjid saya. Ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof. Jadi ya orang itu, ya inilah bedanya Allah dengan manusia ya. Kalau manusia itu
selalu mengingat-ingat itu yang jelek-jelek. Dia tidak ke masjid, dia minum, dia macam-macam lah, dia mencuri dan sebagainya. Tetapi tidak menghargai bahwa masjid itu bisa berdiri karena dia itu. Nah, kalau Allah enggak, kalau Allah itu seimbang. Bahkan justru Allah yang lebih diingat Allah adalah jasanya mendirikan masjid itu. Sehingga kesalahan-kesalahan yang kecil itu saya yakin tuh tertutupi lah. Nah, kalau contohnya ya mendirikan masjid, itu karena mendirikan masjid dia dengan keringatnya. Dengan keringatnya kemudian dia mendirikan masjid, dan masjid itu kemudian skornya kan dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Maka dia mempunyai nilai positif yang banyak. Nah, yang dosa-dosa itu hanya dihitung satu oleh Allah. Oleh karena itu ya sudah, selama dia muslim, dia punya hak untuk memperoleh doa Fatihah. Ya kan gitu toh. Kita sendiri loh Pak. Saya di doa di sini selalu, ya Allah ampunilah orang yang taat kepadamu ataupun tidak taat kepadamu. Sembuhkanlah orang yang taat kepadamu, orang yang tidak taat kepadamu. Ya Allah, siapapun yang berbuat baik lipat gandakanlah, dan kebaikannya hapuskanlah. Ya, salam saya kepada takmir, tapi ya harus secara lembut ya. Atau kalau mereka enggak ya ibu sajalah, nanti mengumpulkan beberapa orang, ayo Fatihah untuk. Jangan dipaksakan. Nah, takmir yang begitu ya bukan dia tidak mau, dia tidak tahu. Ya. Tidak tahu ya. Orang Prof. tidak tahu itu harus diberitahu, bukan divonis. Harus diberitahu, tidak Harus diberitahu. divonis. Soal nanti tidak mau ya tidak apa-apa, ya ibu sendirilah itu, ayo sama-sama. Atau ibu sendiri waktu sujud atau apa. Oke. Berikutnya silakan. Prof, ini pertanyaan, gimana caranya memaafkan orang yang menyakitkan, Prof? Ada doa-doa nopo, Prof? Saya sudah berusaha memaafkan tapi kok berat nggih, Prof? Ya Pertanyaan berat lah, di WhatsApp. memang sejak dulu. Sekarang tuh lah membersihkan baju yang kena aspal aja susah kok. Ya toh itu, baju yang kena aspal itu loh susahnya setengah mati. Apalagi membersihkan hati dari noda, itu perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Lalu tadi saya katakan, seluruh kebaikan itu biiznillah, dengan izin Allah. Jadi Anda tidak bisa kalau memaafkan itu kalau tidak diberi power oleh Allah, diberi kekuatan ekstra oleh Allah. Minta ya Allah, saya berikan saya kekuatan untuk memaafkan orang. Di buku zikir afirmatif pun itu sudah ada, itu di halaman berapa itu. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan saya kekuatan. Sebentar Pak, saya carikan Pak. Oke, Prof. Saya tahu tempatnya. Nah kan gitu toh, tidak ada yang bisa. Nah ini di apa? Zikir tauhid afirmatif pada poin 77 itu. 77 ya. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi kekuatan saya untuk memaafkan titik-titik kecuali Engkau. La ilaha illallah, terus dipompa. Itu di zikir afirmatif. Silakan dibuka di buku zikir afirmatif itu Bu ya. Nomornya 77, halamannya 36. Oke. Nomornya zikir itu 77, halamannya 36. Oke, silakan berikutnya. Berikutnya ya Prof ya. Ini pertanyaannya ini dari Banjar, ada yang mendengarkan Prof. Salam Subhanallah. takdim untuk Prof Ya. ini dari Banjar. Siapa itu Mbak? Dari Bu Sita. Oh iya, Ibu Sita di Banjar. Nggih, Bu Sita selamat pagi. Terima kasih Ibu hari ini. Bu Sita. Nggih. Apa Prof, yang? ini bukan Bu Sita menyapa saja. Oh begitu. Nggih. Ya Bunda Sita. Nggih. Ya kita jauh di mata, dekat dalam doa itu. Ya kan gitu ya, kita jauh di mata tapi kita dekat dalam doa. Amin, Masya Allah. Jauh mata, dekat dalam doa. Ditambah aku merindukanmu. Iya toh. Ditambah begitu ya Prof Iya, ya. enggak apa-apa toh. Aku Memang merindukanmu. seduluran itu kan saling merindukan. Oke. Oke. Silakan. Masih ada Prof, ini ada Bulin di Surabaya. Ya Allah Prof, ternyata saya termasuk orang munafik. Karena sholat yang amburadul tapi saya masih menganggap enteng saja. Apa yang harus saya lakukan Prof? Ya sudah, memperbaiki sebisanya pelan-pelan lah. Ya. Nggak usah kemudian saking semangatnya memperbaiki terus nanti nggak kerja, zikir saja, itu nggak usah begitu. Biasa-biasa saja. Ya zikir, kemudian sholat yang bagus ya sudahlah gitu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan ya Prof ya.
Nggak usah kemudian menyepi sampai meninggalkan pekerjaan 3 hari nggak masuk karena menghatamkan Quran, nggak usah begitu. Okay. Ya dikerjakan, sebab ibadah itu tidak hanya baca Quran. Nah, Anda itu berkeringat untuk memberi makan, biaya untuk istri, suami, itu bagian dari ibadah yang besar gitu ya. Jangan lupa, dan itu seringkali kan tidak dihargai orang. Tapi Allah menghargai. Silakan. Prof, satu lagi nih Prof. Mohon maaf ini sudah jam 7.03 tadi. Ini masuk tapi saya baru buka, mohon maaf. Begini Mas Helmi. Assalamualaikum Prof. Saya mohon pencerahan. Kenapa belakangan ini saya hanya ingin mengakhiri hidup Prof? Hanya putus asa yang ada. Tak percaya dengan doa kepada Allah, malas ibadah. Kenapa Prof? Saya stres berat Prof. Tidak ada namanya Prof? Iya, nama kan nanti ketahuan loh Mbak. Iya. Saya saja yang tahu nomor teleponnya. Anda kan ingat toh bahwa orang yang putus asa itu nanti dibenci Allah. Dan ketika Anda dibenci Allah dalam kubur itu diinjek-injek itu sampai akhir. Kenapa kok dilakukan? Putus asa apa toh ya? Putus asa apa? Ya sudah lah sekarang ini kalau mau punya hutang ya sudah pasrah saja, dimasukkan penjara ya di penjara gitu loh. Ya ini sakitnya apa? Sakitnya sudah bilang aja kepada Allah. Saya sakit sudah kayak begini ya Allah, engkau matikan ya gitu aja loh. Ini saya ini Pak, ini rumah sudah habis, ini saya kalau di penjara ya enggak apa-apa toh. Enggak apa, ya di penjara barangkali jadi guru ngaji di penjara. Iya toh? Lebih baik bro? Ya lebih baik daripada barangkali nanti kemuliaan itu lewat di penjara itu. Untuk apa bunuh diri itu untuk apa? Dan itu larangan keras. Gitu. Nah kalau bunuh diri diizinkan, setiap orang itu punya problem. Ya kan cuma Anda saja yang tidak tahu, kan gitu ya. Tapi ya sudah ginilah itu. Jadi artinya sudah kita minta petunjuk Allah. Ya Allah berikan aku petunjuk. Ya Allah hilangkanlah rasa ingin mengakhiri hidup ini. Gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Kok bisa ya bro baca Quran loh? Biasa. Apanya? Kok bisa punya keinginan bunuh diri? Dulu karena saking mentoknya Mas, itulah mentok gitu toh. Mungkin, ya. Suami yang diduga itu bisa dipercaya, ya toh Mas itu. Ternyata itu dia sudah punya perempuan lain dan punya anak dan sehingga pekerjaannya itu selalu dihabiskan di sana, dia nggak dikasih apa-apa. Sudah begitu diolok-olok pelacur, dia ada ini macam-macam. Terus karena kalau ngomong soal itu ditendang, nyungsep, ditarik rambutnya, dibenturkan di tembok, ya apa? Terus dia mau kemana? Nah, terus dia teriak, Allah engkau di mana kok saya dibiarkan begini toh gitu. Engkau di mana ya Allah? Nah, oleh karena itu bismillah, ikuti saya Bunda ya. Prof. Ikuti saya Bunda, pokoknya gini pasrah saja. Apa maumu ya Allah, yang penting saya berusaha. Itu aja. Pasrah ya Prof. Ya sudah enggak usah kalau malas doa ya sudah Pak, saya pasrah saja. Terserah engkau ya Allah. Terserah engkau. Terserah engkau. Saya kemarin bertemu dengan orang yang menghatamkan Quran ya. Itu menghatamkan Quran. Saya tanya ada apa Bapak menghatamkan Quran kok ya Pak dungaren lah gitu ya. Jawabnya saya tidak minta apa-apa. Saya tunjukkan saya baca Quran ini saya persembahkan Allah sebagai bukti saya ini pasrah kepada Allah. Subhanallah lewat. Saya enggak minta apa-apa. Biar Pak Allah. Saya pasrah aja kepada Allah. Saya pasrah. Caranya ya Prof. Jadi saya setiap juz selesai ya sudah. Inilah Quran yang saya persembahkan kepadamu. Sebagai tanda saya ini pasrah kepadamu. Terserah engkau. Engkau memberi saya apa? Sembuh? Ya enggak apa-apa. Mati? Enggak apa-apa. Persoalan ada solusinya? Enggak apa-apa. Enggak ada? Enggak apa-apa. Pokoknya saya itu la nuridu minallah ilallah. Saya ini tidak mengharap apa-apa. Saya baca Quran itu, saya baca Quran untukmu dan saya tidak mengharapkan apa-apa kecuali engkau. Sudah, titik. La nuridu minallah ilallah. Saya tidak mengharap apa-apa kecuali Allah. Titik. Nah gitu ya. Masya Allah. Dekat dengan Allah itu Masya Allah. Ya sudah pasrah saja. Sudah tidak usah doa, tidak apa-apa. Tidak usah minta gini, minta gini. Tidak usah. Pasrah saja kepada Allah. Apa sih maunya Allah? Sudah. Allah sudah bekerja. Dan Allah paling senang itu, lebih senang Allah itu dipasrahi daripada diminta. Dipasrahi daripada diminta. Iya, betul.
Karena saya membaca itu subhanallah berkali-kali, hampir setiap 2 halaman sekali ada perintah pasrah. Perintah pasrah. Tapi kalau perintah doa itu hanya pada surat Al-Baqarah, pada surat ini tidak ada banyak. Walaupun Jadi, ada perintah Prof ya. Iya, tidak apa-apa. Dan jadi kita bukan melarang berdoa, tapi perbanyak pasrahnya daripada memintanya, gitu loh. Jadi Bunda, itu yang beli baygon kirimkan ke saya untuk obat nyamuk ya. Yang Untuk nyemprot ya. beli tampar untuk bunuh diri segala itu di rumah saya saja nanti untuk mengikat pohon mangga yang agak roboh itu. Ya. Yang mana untuk serangga aja. Iyalah manusia. serangga. Allah Akbar. Oke, Prof. Ini jam 8, Prof. Oh iya. Oke, jam 8 sudah. Sudah ya Mbak ya, Oke, kita sampun, berdoa. Prof. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, dengan menyebut nama-namamu yang sangat agung, hilanglah dahaga kami, hilanglah kekhawatiran kami. Wahai Allah, setiap mengingat kasih-Mu, terasa hangatlah Engkau mendekap kami. Setiap kami tatap cahaya-Mu, terasa teranglah masa depan kami. Setiap kami dengar firman-firman-Mu, wahai Allah, tak tahanlah getaran hati kami. Setiap kami ingat pengampunan-Mu, sungguh terasa ringanlah beban dosa-dosa yang menggunung di pundak kami. Wahai Allah, setiap kami persembahkan sholawat kepada Nabi-Mu, terobatilah kecemasan untuk akhirat kami. Maka ampunilah kami. Amin ya Allah. Wahai Allah, kasihilah kami. Amin ya Allah. Cintailah kami. Terimalah ibadah kami. Sekalipun sangat jauh dari yang Engkau harapkan. Wahai Allah, maafkan kami karena tidak bisa menyanjung-Mu sesuai dengan kebesaran-Mu yang sesungguhnya. Kami kelelahan menghitung dosa kami. Bahkan kehabisan kata untuk menggambarkan lautan kasih dan ampunan-Mu. Ampunilah kami. Ampunilah ibu dan bapak kami. Amin ya Allah. Ampunilah pasangan hidup kami. Amin ya Ampunilah anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Allah. Amin ya Allah. Ampuni semua keluarga yang telah Engkau panggil mendahului kami. Amin ya Allah. Bebaskan mereka dari siksa kubur dan siksa neraka. Jadikan kuburan mereka taman surga. Jadikan kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya penghibur yang menemani hari-hari kesepian mereka. Wahai Allah, sungguh di sekitar kami banyak orang-orang yang berjasa, memperhatikan, menolong kami, walaupun hanya dengan doa. Wahai Allah, kami tidak bisa membalas kebaikan mereka kecuali doa. Semoga mereka mendapat kasih-Mu sejuta kali lipat dari kasih mereka kepada kami. Engkau perhatikan lebih serius daripada perhatian mereka kepada kami. Wahai Allah, jika ada sedikit kebaikan pada kami, jadikan kebaikan itu pahala yang teralirkan untuk orang-orang yang berjasa kepada kami. Amin ya Allah. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah istirahat di alam baka. Allahumma hadha du'a wa alaikal ijabah. Amin ya Allah. Inilah doa kami. Kami tinggal menunggu ijabah-Mu. Wa hadzal juhdu wa alaikat taqlan. Engkau sudah mencium keringat kami. Dan kami sekarang pasrah kepadamu. Terserah Engkau. La haula wa la quwata illa billah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, Prof. Alhamdulillah, sama-sama. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi